Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Izawatus Sa'diyah dengan NIM 24010110080. Saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran guru SKI terhadap nilai strategi dakwah dan prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab di SMP Tahfidz Al-Amin. Sayyidina Umar bin Khattab memiliki 9 istri yang kemudian memberikan keturunan 12 anak yang diantaranya 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dari perkawinannya dengan Zainab putri Maz'un lahir Abdurrahman dan Hafsah, dengan Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib lahir Zaid yang lebih tua, dan Ruqayyah dengan Ummul Kulsum binti Jarul bin Malik lahir Zaid yang lebih muda, dan Ubaidillah dengan Jamilah binti Sabit bin Abi Al-Aflah maka lahir Asim, dengan Hakam putri Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah melahirkan Fatimah, dengan Atikah binti Zaid bin Amr lahir Iyad, dengan seorang hamba sahaya yang bernama Luhayyah lahir Abdurrahman, anak menengah. Dari Fukaihah yang juga seorang hamba sahaya lahir Zaid, anak bungsu. Kemudian ada juga Abdurrahman, anak dari hamba sahaya yang mana kalangan sejarawannya masih berbeda pendapat dengan nama ibunya. Strategi dakwah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu khalifah yang memiliki strategi dakwah yang sangat kuat, tegas, dan sistematis. Dakwah beliau tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan, kebijakan, dan keteladanan. Berikut ini strategi dakwah yang dilakukan Umar bin Khattab. Yang pertama ada strategi dakwah struktural atau formal institusional. Sayyidina Umar bin Khattab mengubah wajah dakwah dari gerakan personal menjadi gerakan institusional. Beliau memahami bahwa dakwah akan lebih efektif jika didukung oleh sistem administrasi yang mapan serta pembentukan dewan atau departemen. Umar mendirikan berbagai departemen untuk mengatur administrasi negara, militer, dan keuangan. Yang kedua, strategi dakwah faktual atau pemerataan kesejahteraan. Bagi Sayyidina Umar, dakwah yang paling efektif adalah melalui keadilan sosial. Beliau mempraktikkan dakwah bilhal dalam skala negara melalui optimalisasi baitul mal dan memberikan jaminan sosial. Yang ketiga, strategi dakwah intelektual dan edukasi. Sayyidina Umar menekankan bahwa wilayah yang baru dibebaskan atau futuhat tidak boleh hanya dikuasai secara militer, tetapi harus disenari dengan ilmu, pengiriman tenaga pendidik khusus untuk mengajar Al-Quran dan hukum Islam, serta standarisasi bahasa. Yang keempat, strategi ijtihad hukum atau adaptasi dakwah. Sayyidina Umar dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan konseptual. Beliau berani mengambil kebijakan hukum yang mendukung stabilitas dakwah seperti penangguhan zakat bagi mu'alaf dan kebijakan tanah kharaj. Prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama ada ekspansi wilayah, yang mana pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sektor perluasan Islam bukan hanya terjadi di Jazirah Arab saja, melainkan telah meluas ke daerah ataupun negara lain seperti ke Damaskus, Ajnadain, Palestina, Mesir, Irak, Persia, Syria, dan Hawan. Kemudian yang kedua, dalam bidang administrasi pemerintahan, yakni Khalifah Umar berjasa membentuk majelis permusyawaratan, anggota dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan. Beliau juga membagi wilayah Islam ke dalam 8 provinsi yang membawahi beberapa distrik dan subdistrik. Ke-8 provinsi itu adalah Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Untuk masing-masing distrik itu diangkat pegawai khusus selaku gubernur. Gaji mereka ditertibkan. Selain itu, administrasi perpajakan juga dibenahi. Kemudian yang keempat, prestasi Umar bin Khattab dalam sistem peradilan. Pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Sistem peradilan ditata lebih teratur dengan pengangkatan hakim di beberapa wilayah serta penyediaan sarana seperti penjara. Dalam memutus perkara, para hakim berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi awal dari tercipta kalender tahun Islam atau kalender tahun Hijriyah. Ditetapkan penggunaan kalender Hijriyah dengan peristiwa Hijriyah Nabi sebagai awal perhitungan tahun dalam Islam. Kemudian prestasi Umar bin Khattab dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinannya, Sayyidina Umar bin Khattab mengembangkan pendidikan dengan membangun masjid di wilayah seperti Basra, Damaskus, dan Palestina.
yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran Al-Quran, hadis, dan ilmu Islam. Beliau juga mengembangkan kutab sebagai pendidikan dasar serta mengutus sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan Mu'ad bin Jabal, Ubadah bin Samit, dan Abu Al-Darda untuk mengajar di berbagai wilayah yang diutus sehingga lahir banyak pusat ilmu dan ulama baru. Kemudian prestasi Umar bin Khattab dalam bidang ekonomi, yakni Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pada masa kepemimpinannya, ia mendirikan lembaga Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola harta publik untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi kaum miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah. Sejak wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat melaksanakan sholat tarawih secara terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada pula yang mengikuti imam yang berbeda-beda. Kemudian Umar bin Khattab berinisiatif menyatukan mereka agar melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Hasil wawancara strategi guru SKI di SMP Tahfidz Al-Amin. Guru di SMP Tahfidz Al-Amin menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar dan menerapkan metode berikut. Yang pertama, metode pembelajaran. Yang pertama ada terjemah syarah. Guru menerjemahkan teks Arab per kalimat, kemudian memberikan penjelasan atau syarah mendalam mengenai makna dan inti materi. Yang kedua, kuis. Guru menggunakan kuis sebagai penguatan materi setelah penyampaian untuk mengukur pemahaman dan meningkatkan motivasi serta keaktifan siswa. Kemudian yang ketiga ada tanya jawab. Guru di SMP Tahfidz Al-Amin menciptakan interaksi komunikatif dua arah agar siswa dapat memperdalam pemahaman terhadap materi yang belum dipahami. Hasil wawancara dengan guru SMP Tahfidz Al-Amin. Kendala pembelajaran yakni adanya sistem pengelompokan kelas berdasarkan peringkat akademik yang menyebabkan kesenjangan tingkat pemahaman antar siswa. Kemudian, siswa di kelas menengah dan bawah kesulitan memahami literatur SKI yang menggunakan teks bahasa Arab. Kemudian, keterbatasan fasilitas pendukung digital sehingga guru harus bekerja lebih ekstra dalam menjelaskan materi. Upaya guru yakni memberikan perhatian lebih pada kelas yang kesulitan dengan menambah ilustrasi, kisah-kisah terkait, dan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari agar materi lebih mudah ditangkap. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan hari ini adalah guru SKI di SMP Tahfidz Al-Amin menerapkan strategi pembelajaran berbasis bahasa Arab dengan kombinasi metode terjemah, kuis, dan interaksi tanya jawab untuk mengoptimalkan pemahaman siswa. Meskipun menghadapi kendala berupa kesenjangan kemampuan akademik antar kelas dan keterbatasan sarana digital, guru tetap berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui pendekatan yang lebih personal dan penggunaan ilustrasi naratif agar pesan sejarah tetap tersampaikan secara efektif kepada seluruh siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.